Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di praktikum daring mata kuliah enzimologi. Hari ini kita memasuki topik yang kedua, yaitu tentang pengujian kualitatif enzim. Di minggu sebelumnya, Anda sudah mempelajari tentang teknik produksi dan teknik isolasi dari enzim. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan ada tidaknya enzim target di dalam crude extract ya dari enzim itu melalui uji kualitatif atau biasanya disebut screening atau penapisan. Nah, uji kualitatif ini metodenya sangat beragam dan bergantung pada jenis enzimnya tentu, kemudian letak atau lokasi enzim, apakah ekstraseluler atau intraseluler, kemudian substratnya, dan tentu akan berkaitan juga dengan reaksinya. Di sini saya coba menampilkan klasifikasi pengujian enzim secara kualitatif dan beberapa masuk kategori semi kuantitatif dan kuantitatif. Ingat-ingat kembali apa perbedaan pengujian kualitatif dan pengujian kuantitatif ya. Mana yang kira-kira bisa digunakan untuk kuantifikasi ya, artinya mana pengujian yang bisa kita gunakan untuk memperoleh data, mana pengujian yang memang ditujukan untuk menentukan ada tidaknya target. Nah, untuk uji kualitatif di sini secara garis besar memang tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah enzim target kita ada atau tidak ya di dalam crude ekstrak yang sudah kita peroleh. Nah, di sini ada 4 penggolongan pengujian atau screening untuk enzim ya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang menggunakan instrumen atau yang paling advance. Yang pertama adalah screening enzim pada sel hidup yang bisa dilakukan dengan menggunakan agar plate ya, atau di sini ada FACS yaitu fluorescence activated cell sorting. Kemudian ada penapisan atau screening dengan microtiter plate ya, termasuk di dalamnya penggunaan senyawa kromogenik, fluorogenik, dan indikator. Lalu yang ketiga, bisa juga dilakukan screening atau penapisan dengan menggunakan beberapa substrat ya, bisa secara paralel atau campuran dari substrat. Dan yang terakhir adalah screening menggunakan instrumen analitik yang memang untuk pengoperasiannya membutuhkan keahlian khusus. Nah, karena begitu banyaknya pengujian kualitatif untuk enzim dan sangat bergantung juga dengan jenis enzimnya, maka di sini saya akan memberikan contoh-contoh saja untuk masing-masing klasifikasi ini ya, terutama yang 3 klasifikasi awal. Diharapkan dengan contoh itu nanti akan kurang lebih akan sedikit paham ya tentang pengujian kualitatif enzim ini. Nah, yang pertama adalah di sini saya memberikan contoh pengujian menggunakan agar plate. Nah, ini banyak dilakukan ketika kita melakukan eksplorasi atau pencarian sumber-sumber enzim yang baru. Ya, di sini misalnya contohnya adalah screening jamur silanolitik lokal yang berpotensi sebagai agensia pemutih pulp yang ramah lingkungan. Ya, jadi di sini tahap awalnya screening kualitatifnya itu adalah menumbuhkan isolat jamur di dalam suatu media agar yang mengandung substrat ya. Jadi di sini substratnya adalah silan ya, substratnya adalah silan, kemudian diinkubasi pada kondisi tertentu, lalu dilihat di sini pembentukan zona bening ya, yang mengindikasikan adanya aktivitas silanase oleh isolat jamur tersebut. Gitu. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengukuran aktivitas. Ya, baru kalau sudah diketahui bahwa isolat jamur tersebut memiliki kemampuan menghasilkan silanase, maka baru nanti dilanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu untuk menentukan aktivitas enzim dari masing-masing isolat.
mana yang punya aktivitas enzim paling tinggi, nah itu yang menjadi kandidat sumber silanase yang potensial. Ini bisa dilihat ya, zona bening yang terbentuk, di situ menunjukkan adanya aktivitas silanase. Kemudian contoh yang selanjutnya, ini juga masih agar plate ya, tapi di sini penelitinya mencoba untuk mengidentifikasi 3 enzim sekaligus. Ya, jadi ada silanase, pektinase, dan selulase. Nah, jamur ini diperoleh dari tanah ya, sampel tanah. Kemudian dilakukan pengujian masing-masing enzim. Jadi secara bertahap. Yang pertama dilakukan terhadap silanase dulu, ya, dengan media mengandung substratnya adalah wet brand itu gandum ya, sisa dari gandum. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengujian enzim pektinase, substratnya adalah kulit jeruk ya. Lalu terakhir pengujian selulase, substratnya adalah kertas bekas di sini ya. Nah, kemudian nanti dilihat dari tiap-tiap substrat itu isolat mana yang memiliki kemampuan menghasilkan 3 enzim tersebut gitu ya. Atau mungkin hanya 2 atau mungkin ada yang hanya menghasilkan 1 enzim, itu bisa terlihat. Jadi ini continue. Jadi setelah dengan silanase kemudian isolatnya ditumbuhkan di media yang mengandung pektin, lalu diuji, lalu setelah itu ditumbuhkan lagi di media mengandung selulosa di sini ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat pembentukan zona beningnya ya pada beberapa isolat. Ini contohnya. Kemudian ada lagi yang menggunakan agar, tetapi ini modifikasi. Jadi tidak di plate, melainkan seperti spot-spot ya. Metodenya disebut dot blot. Nah, kalau ini tidak menggunakan isolat jamurnya, tetapi menggunakan enzim yang sudah dipisahkan dari sel-sel jamurnya, gitu ya. Jadi ini menggunakan crude enzyme. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu masih menggunakan isolat hidupnya, jadi selnya. Sedangkan kalau untuk yang dot blot ini menggunakan crude enzyme. Nah, di sini jadi kita menyiapkan gel ya untuk yang dot blot ini. Gelnya itu terdiri dari akrilamid, bisakrilamid. Jadi sama seperti ketika membuat gel untuk SDS patch ya. Nah, kemudian setelah gelnya dibuat, gelnya ini kita campurkan dengan substratnya. Nah, jadi di sini protease ya, substrat yang digunakan adalah gelatin gitu ya. Substratnya dimasukkan ke dalam gel, kemudian ditambah buffer dan sebagainya. Lalu dibiarkan sampai gel tersebut terbentuk. Lalu di sini kita siapkan enzimnya ya. Jadi enzimnya yang sebelumnya sudah dilakukan liofilisasi ya, sudah disiapkan, kemudian dicampur dengan beberapa buffer, lalu setelah itu dipisahkan dengan sentrifuge ya untuk mendapatkan supernatan yang di dalamnya terdapat enzim yang sudah aktif. Nah, kemudian supernatan ini ditotolkan di gel yang tadi sebelumnya sudah dibuat yang mengandung substrat. Lalu setelah itu diinkubasi gelnya selama maksimal 10 jam. Lalu terakhir diberi warna ya, diberi senyawa warna komasi brilian blue, kemudian dicuci. Lalu nanti dilihat keberadaan atau terbentuknya zona pada zona jernih ya pada gel tersebut. Jadi nanti gelnya, latar belakang gelnya itu berwarna biru, kemudian spot-spot tadi yang sudah kita totolkan itu warnanya jernih. Nah, ketika di foto ya dengan background biru, kita buat spotnya itu jadi lebih terlihat ya. Jadi di sini terlihat di gambar spot-spotnya itu tadi ditunjukkan dengan warna-warna putih seperti ini. Gitu ya. Jadi di situ menunjukkan kira-kira di larutan atau sampel yang mana yang mengandung enzim
paling banyak dan di pH berapa, pada kondisi berapa. Jadi tadi pada saat pengkondisian enzim itu juga menggunakan beberapa pH yang berbeda gitu ya. Jadi sekaligus ini melihat pH mana yang optimum untuk kerja enzim target. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah FACS ya. Ini masih terhadap sel yang hidup ya. Jadi FACS ini adalah Fluorescence Activated Cell Sorting. Nah, kalau ini sebetulnya sudah masuk kategorinya advance juga. Dan biasanya dilakukan terhadap sel-sel mikroba rekombinan gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah E. coli yang sudah direkayasa sehingga menghasilkan suatu enzim tertentu. Dan di sini perlakuannya juga karena dia fluorescence, maka sel ini diselubungi oleh suatu molekul ya yang dia akan berfluoresensi ketika dideteksi gitu ya di bawah sinar laser. Jadi ini sel yang mengandung YMPH ini adalah gen target atau protein target. Dalam hal ini adalah enzim target ya. Jadi ada sel yang mengekspresikan enzim yang kita inginkan, ada yang tidak. Nah, yang mengekspresikan enzim yang kita inginkan itu diselubungi oleh suatu molekul hidrogel yang bisa berpendar. Jadi begitu melewati detektor gitu ya, itu sinyalnya akan terbaca dan kemudian otomatis sel itu akan menjadi bermuatan ya ketika diberikan laser. Nanti akan terpisah dengan sendirinya sel-sel yang tidak memiliki enzim target itu ya yang diselubungi oleh hidrogel, muatannya akan menjadi negatif sehingga dia cenderung menuju ke kutub yang positif, dan sel yang tidak mengandung enzim target itu cenderung muatannya positif dan dia akan menuju ke kutub yang negatif sehingga nanti bisa dipisahkan mana sel yang mengekspresikan enzim, mana yang tidak ya. Jadi ini sekaligus pemisahan sebetulnya ya. Selain deteksi juga bisa langsung sekaligus memisahkan mana sel yang mengandung enzim target, mana yang tidak. Nah, kemudian pengujian kualitatif enzim bisa juga dilakukan menggunakan enzim couple. Ya, jadi ini dilakukan terhadap crude enzimnya ya atau larutan enzimnya. Jadi tidak dilakukan pada sel yang hidup. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan enzim couple? Enzim couple itu adalah enzim yang terlibat pada reaksi setelah enzim target. Jadi misalnya di sini enzim target kita adalah aldolase ya, enzim aldolase. Kemudian enzim couple-nya yang mengkatalisis reaksi selanjutnya dari hasil produksi aldolase ya, dari produknya aldolase, itulah enzim couple-nya. Jadi di sini gliserin aldehid 3-fosfat dehidrogenase itu adalah enzim couple dari aldolase. Gitu. Jadi ini memang memerlukan studi yang lebih lanjut ya. Jadi kita juga harus tahu lintasan atau pathway dari reaksi tersebut. Tadi seperti saya sebutkan di awal, enzim apa sih yang mengkatalisis reaksi selanjutnya dari enzim target kita gitu. Misalnya di sini aldolase substratnya fruktosa 1,6 bisfosfat ya. Kemudian dengan adanya aldolase menjadi gliserinaldehid 3-fosfat. Nah, ini kemudian gliserinaldehid 3-fosfat itu dikatalisis oleh G3PDH ini ya, enzim couple-nya menghasilkan 3-fosfogliserat. Nah, yang terdeteksi pada sistem gitu ya, itu target kita adalah NADH. Nah, NADH akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan produk yang berwarna. Nah, ini yang akan terdeteksi. Ya, jadi yang kita deteksi itu secara tidak langsung ya, bukan enzim aldolasenya langsung, tetapi hasil dari reaksi couple enzim aldolase. Nah, ini 1920 ini adalah senyawa yang memberikan warna ya. Jadi NADH kemudian dengan adanya oksigen mengubah senyawa ini menjadi produk yang berwarna. Nah, itu yang akan dideteksi oleh kita gitu.
Selanjutnya, deteksi pengujian enzim bisa juga dilakukan tadi ya dengan menggunakan senyawa-senyawa kromogenik dan fluorogenik. Jadi kromogenik itu adalah senyawa yang bisa menghasilkan warna, sedangkan fluorogenik itu adalah senyawa yang menghasilkan kendaraan fluorescens. Ya, jadi substratnya itu berwarna, kemudian produknya juga berwarna. Misalnya di sini untuk deteksi enzim fosfatase dan lipase, ya. Kemudian sitokrom P450 itu menggunakan senyawa-senyawa kromogenik yang nantinya kalau bereaksi dengan enzim tersebut akan menghasilkan produk yang berwarna. Di sini contohnya nitrofenolat yang berwarna kuning ya, atau misalnya di sini untuk deteksi enzim beta-galaktosidase bisa menggunakan substrat 4-metil umbelliferi beta-galaktosida. Nah, biasanya substrat-substrat ini memang sintetik ya. Maksudnya memang dibuat tujuannya untuk mendeteksi enzim-enzim tersebut. Nah, ini contoh yang lain dari kromogenik dan fluorogenik substrat. Ini misalnya ada suatu substrat yang memang sudah dimodifikasi ya, disebut CPH. Ini saya ambil dari salah satu penelitian, yaitu kromogenik polysaccharide hydrogel. Jadi itu substrat sintetik yang memang sengaja dibuat. Dan CPH ini warna-warni ya, memang dibuatnya berwarna-warni, tujuannya untuk menghasilkan warna memang pada saat pengujian. Nah, di sini contohnya ada dua cara. Yang pertama mendeteksi enzim tunggal, jadi substrat yang digunakan hanya satu jenis. Misalnya beta-glukan di sini, ketika ada enzim yang memang mengkatalisis hidrolisis beta-glukan ya, nanti warnanya akan menjadi merah. Sedangkan jika enzim tersebut tidak spesifik terhadap beta-glukan, maka reaksinya tidak akan terjadi gitu ya. Atau bisa juga menggunakan dua jenis substrat secara simultan, misalnya yang di bagian F ini ya. Jadi menggunakan dua warna atau dua substrat yang berbeda dan juga berbeda warna ya. Yang kuning itu adalah silan, sedangkan yang biru adalah galaktomanan. Jadi di sini sekaligus ingin mengidentifikasi dua enzim secara bersamaan menggunakan dua jenis substrat. Jadi kalau misalnya enzim A di sini memiliki aktivitas mananase karena warnanya biru ya. Oke, jadi dia mengkatalisis atau substratnya adalah galaktomanan. Sedangkan untuk silannya negatif, jadi warna larutannya akan tetap biru. Nah, kemudian yang B, enzim B di sini warnanya kuning, artinya menunjukkan enzim yang ada adalah silanase saja, tapi tidak ada mananase. Nah, kemudian untuk yang C, enzim C, ternyata di dalam enzim C ada mananase dan ada juga silanase, sehingga substratnya yang terbentuk itu berwarna biru dan kuning, sehingga kalau bercampur menjadi hijau. Sedangkan yang D di sini adalah kontrol, gitu ya. Jadi ini bisa langsung simultan. Nah, gambar yang sebelahnya ini menunjukkan kalau dilihat setelah reaksi ya, jadi A sebelum reaksi dan B itu setelah reaksi, bisa dilihat bahwa ada gradasi warna ya, mulai dari yang atas ke yang bawah. Nah, itu menunjukkan keberadaan produk yang diinginkan. Dan yang di bawah ini menunjukkan grafik seperti apa konsentrasinya. Nah, mungkin ini sudah masuk ke kuantitatif ya. Jadi yang atas mungkin semi kualitatif, yang bawah sudah masuk ke kuantitatif karena kita sudah bisa melihat konsentrasi dari enzim dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pengujian enzim secara simultan ya. Sama sebetulnya prinsipnya dengan yang tadi. Hanya saja ini menggunakan substrat, variasi substrat. Jadi kalau tadi kan memang kita sudah tahu bahwa misalnya silanase itu substratnya silan. Jadi kita menggunakan yang spesifik. Kalau ini adalah screening atau istilahnya penentuan untuk mencari tahu substrat mana yang paling
tinggi aktivitasnya, yang paling disukai enzim tersebut lah, kurang lebih seperti itu. Nah, istilahnya inilah fingerprinting ya, jadi kita mau melihat keseluruhan aktivitas enzim dengan substrat yang berbeda. Nah, jadi di sini ada dua enzim, lipase, kemudian ada esterase juga. Ini senyawa pembentuk warnanya, yang sebelah kanan ini adalah produknya yang berwarna merah ini. Nah, jadi ada dua enzim, lipase dan esterase. Jadi enzimnya ini dituliskan dengan angka 55 sampai 56 untuk kode enzim. Kemudian yang ke kanan ini adalah substratnya. Jadi ada 16 substrat yang sudah dimodifikasi dengan adanya kromogenik tadi, senyawa kromogenik, sehingga akan berpendar sesuai dengan intensitasnya. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini, lipase itu lebih aktif terhadap substrat yang rantai panjang ya dibandingkan dengan esterase. Esterase lebih menyukai substrat dengan rantai yang lebih pendek. Nah, kemudian dilihat juga ini pengaruh pelarutnya ya. Jadi untuk esterase itu lebih aktif di dalam larutan PBS, sedangkan untuk lipase ternyata membutuhkan pelarut tambahan yaitu DMSO, sehingga aktivitasnya akan berubah. Nah, ini yang warna ungu ini untuk lipase ya, untuk esterase, mohon maaf, sedangkan yang warna hijau ini menunjukkan untuk lipase, gitu ya. Jadi bisa dilihat di dot-dot warna-warna ini kondisi mana yang optimum untuk masing-masing enzim ya, substrat yang mana, kemudian kondisi larutan yang seperti apa. Lalu selanjutnya adalah microarray ya. Jadi ini sebetulnya agak mirip dengan tadi yang agar plate yang dot plot, agak mirip, tetapi berbeda mungkin di jumlahnya ya. Kalau di sini kan memang menggunakan otomatisasi, jadi ada robot, seeding robot yang dia memang menotolkan enzim ya, sampel enzim kita di suatu plate yang terbuat dari silika gel. Nah, silika gel itu plate-nya mengandung substrat ya, substrat untuk enzim. Kemudian dengan adanya bantuan dari seeding ini, enzimnya ditotol-totolkan, kemudian setelah itu diinkubasi pada kondisi tertentu, lalu nanti akan dilihat pendarannya. Jadi ini masih menggunakan teknik fluorescence juga, akan dilihat mana yang pendarannya paling kuat. Nah, itu menunjukkan adanya enzim di sampel tersebut. Gitu. Oke, nah itu contoh-contoh tadi ya, masing-masing metodenya. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan saja bahwa untuk pengujian enzim, ini secara umum baik kualitatif maupun kuantitatif itu sangat banyak sekali. Dan untuk ini contohnya untuk enzim ya, untuk enzim pendegradasi lignin yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Di sini tidak disebutkan apa mikroorganismenya, tapi intinya untuk mengidentifikasi enzim pemecah lignin, yaitu banyak mulai dari screening menggunakan agar plate ya, tadi yang kualitatif, kemudian pengujian dye decolorization, ini biasanya perubahan warna ya, jadi menggunakan tadi kromogenik, senyawa-senyawa yang berwarna tadi gitu ya, akan dilihat perubahan warnanya seperti apa. Nah, itu menunjukkan adanya suatu enzim gitu. Atau misalnya selain juga enzimnya, kita juga harus mengukur proteinnya ya, karena itu juga biasanya jadi pengujian yang pertama. Ini kita mengukur kadar protein untuk mengetahui nanti aktivitas spesifik dari enzim. Lalu kemudian cara-cara isolasinya ya, di sini secara umum protein, mungkin yang dimaksud adalah enzim, bisa menggunakan ion exchange, dialisis, sentrifugasi, nah itu yang paling sederhana, sampai dengan analisis lain yang advance gitu ya. Nah, jadi memang sangat banyak sekali metode-metode pengujian atau screening untuk enzim target kita.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah meskipun pengujiannya dilakukan kualitatif, artinya kita memang hanya ingin menentukan ada atau tidak, ya, menguji ada atau tidak enzim target kita dari hasil produksi dan isolasi. Tapi kita juga harus tetap memperhatikan faktor-faktor dari enzim itu, ya, supaya kita yakin betul bahwa memang enzim kita itu tetap aktif, ya. Misalnya kita harus perhatikan faktor pH, suhu, kemudian larutan buffer yang digunakan seperti apa gitu, ya. Jadi itu penting sekali. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan pada saat kita melakukan pengujian kualitatif, kita ingin mendeteksi enzim ternyata tidak terdeteksi. Yang pertama misalnya kita bisa lihat lagi ke proses produksi yang tidak optimal misalnya. Entahlah kondisi medianya mungkin yang tidak sesuai atau kondisi lingkungan yang memang tidak kita atur dengan baik gitu, ya. Atau misalnya isolasi yang tidak tepat dan kurang optimal. Jadi enzim yang kita target itu justru malah terbuang misalnya, ya, seperti itu. Karena mungkin metodenya tidak tepat. Atau metode pengujian yang kurang sensitif. Bisa jadi ada beberapa enzim yang mungkin dia membutuhkan substrat dalam jumlah yang banyak baru bisa terlihat hasilnya gitu, ya. Nah, itu bergantung pada metodenya. Jadi juga harus dipilih metode pengujian yang sensitif, artinya maksudnya bisa memberikan hasil yang cukup diterima meskipun jumlah substratnya misalnya terbatas, seperti itu. Dan yang keempat mungkin pada proses pengujiannya dengan menggunakan metode itu ada inhibitor, ya, atau mungkin kembali ke awal pada saat produksi yang tidak optimal itu karena adanya inhibitor dari enzim, seperti itu. Baik, demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, silakan Anda berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Terima kasih.